Kejawen ini sangat menarik karena banyak adat-adat yang banyak jaga budayanya. Nah itu kejawen ini bisa kita masuk ke masuk kriterianya budaya. Ya, budaya ini macam-macam, sedulur-sedulur wejangan Kang Imam. Nah, sedulur wejangan Kang Imam semuanya, dari sinilah baru kita bisa belajar dari mana kita, selain kemana kita. Nah itu, nah dari selamatan itu kita sudah tahu, harusnya sudah paham dari mana kita, dari mana asal kita, terus kemana kita. Nah dari selamatan itu ada sebuah kayak tumpeng itu, dan isinya itu pun disebutkan. Nah itulah sesungguhnya jati diri kita. Nah itu. Jin setan datang turun panalungan tan ono wani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Saya ucapkan selamat malam kepada penggemar YouTube dimanapun Anda berada. Jangan lupa like dan subscribe untuk wejangan Kang Imam, karena subscribe itu gratis. Kali ini saya akan membahas atau mengulas secara singkat tentang kejawen. Dan kejawen ini adalah untuk membangun akhlak atau tata krama kita sehari-hari. Dan kejawen ini selain di Jawa tidak ada. Dan kejawen ini juga tidak ada hubungannya dengan agama. Karena sebelum ada agama-agama tersebut, ajaran kejawen ini sudah membudaya di zamannya. Sebelum ada Hindu, Buddha, Katolik, dan Islam, ajaran kejawen ini sudah ada. Bahkan sebelum para wali dan sebelum pada zaman kerajaan. Mungkin sedulur-sedulur semuanya juga bisa mempelajari untuk ajaran Jawa, yaitu seperti sangkan paraning dumadi. Artinya sangkan paraning dumadi ini kalau kita artikan dari mana kita berasal dan kemana kita pergi nanti. Nah begitu. Dan untuk seperti yang lalu, ajaran-ajaran Jawa ini sebetulnya bermacam-macam, banyak sekali. Contoh saja di pewayangan. Nah, dan di pewayangan ini hanyalah lambang atau perilaku dari kita sehari-hari. Contohnya sifat seseorang kita digambarkan dengan tokoh wayang tersebut. Misalnya orang yang lemah lembut, kasih sayang dan dicintai oleh perempuan, itu seperti siapa? Seperti Arjuna. Nah, seperti Arjuna. Dan orang yang tegas
yang kasar juga, tapi tegas, baik. Ya, seperti siapa? Prabu Baladewa, raja dari Mandura gitu. Dan wayang-wayang tersebut adalah contoh atau gambaran kita sehari-hari. Nah, gambar kita sehari-hari adalah wayang tersebut, kelakuan pribadi semuanya. Makanya kejawen ini perlu kita pelajari, karena ini juga sebagai ada hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Karena tata krama ini kalau orang Jawa ini sangat penting tata krama. Kalau tidak punya tata krama, tidak punya unggah-ungguh, bagaimana nantinya untuk orang Jawa khususnya kita tidak bisa membedakan. Kalau tidak mengenal itu, kita tidak bisa membedakan. Kita berhadapan dengan orang yang lebih tua, kita berhadapan dengan orang tua, berhadapan dengan saudara-saudara kita yang lebih tua, tidak ada adab sama sekali, seperti apa, rusak nanti. Makanya budi atau akhlak yang ditanamkan nenek moyang kita ini memang bagus, yaitu seperti tata krama tersebut. Dan kajiannya adalah untuk mengenal kita, mengenal jati diri kita. Kita bisa belajar, apalagi untuk mengkaji lagi dari mana kita, kemana kita nanti pergi, yang gitu. Dari tidak ada menjadi ada, dan ada menjadi tidak ada. Nah, seperti itu. Dan ini adanya juga ada di ajaran kejawen. Dan ajaran kejawen ini juga pernah diajarkan oleh para sunan, para wali. Tapi yang wali yang asli Jawa. Bahkan beliau juga tidak pernah memakai pakaian yang seperti yang lain, bahkan beliau cuma memakai surjan. Ya, itu ciri khas beliau. Dia yang diajarkan tidak cuma mengajarkan ilmu-ilmu agama, tapi beliau mengajarkan kejawen. Tapi kejawen ini tidak ada hubungannya dengan agama. Nah, itu tidak ada. Akan tetapi apabila kita belajar ilmu agama, kita yang tekun, tidak bisa membedakan, ini yang aliran A, ini aliran B. Nah, itu. Untuk sedulur-sedulur semuanya, kejawen ini adalah memang sudah ditanamkan. Makanya orang-orang tua kita dari kecil sudah diajari, yaitu unggah-ungguh. Seperti contohnya kita makan tidak boleh di depan pintu, katanya ora ilok. Nah, itu ora ilok. Tapi orang tua kita nanti sampai tanyai, ora ilok itu apa, Mbah? Nah, itu berarti jawabannya ya gini, ora ilok ya ora ilok. Nah, itu pasti jawabannya begitu. Dan kejawen ini juga punya adatnya, ada acaranya. Acaranya apa? Seperti contohnya orang hamil pun juga ada acara. Seperti apa? Telonan, seperti pitonan atau tingkepan. Nah, itu baru orang hamil. Ada orang hamil belum melahirkan, nanti melahirkan ada namanya brokohan, ada yang namanya telonan lagi, ada yang namanya pagut atau pagutan, ada yang namanya pitonan lagi. Nah, pitonan itu memandikan bayi. Nah, memandikan bayi, perbedaan untuk selamatan bayi dan selamatannya orang meninggal itu pun juga berbeda. Nah, ini menariknya kejawen atau
budaya-budaya Jawa, menereknya di sini. Ada bedanya selamatannya orang meninggal dan selamatannya bayi, ada bedanya. Kalau orang meninggal, selamatannya dilakukan di malam hari. Tapi kalau selamatan untuk bayi seperti pitonan itu, selamatannya di pagi atau siang hari. Nah, itu perbedaannya di situ. Dan selamatan bayi ini juga tidak jauh berbeda dengan selamatan yang lain, juga lengkap. Ada tumpeng, ada lauk pauk, sayur mayur dan sebagainya. Intinya menghormati, atau kita menghormati, mengenal diri kita, asal usul kita ada di situ semua ada di hadapan kita itu. Seperti nasi, sayur mayur itu dari mana? Intinya tetap dari tanah, Nah, yang dinamakan saripati bumi. Nah, itu saripati bumi. Dan nanti kalau ngujubkan, tahu ngujubnya? Ngujubkannya ya disebutkan. Nah, disebutkan juga di situ. Namanya saripati bumi. Nah, itu. Nanti disebutkan juga padi itu dari mana. Nah, itu. Jadi kita ini kan usul kita dari situ, dari 4 unsur itu, dari bumi tadi, nah, dari angin, dari api, dari air. Nah, itu. Dan ini terus dan sampai berikutnya begitu. Mungkin orang-orang tua kita makanya menanamkan kelakuan atau unggah-ungguh juga semuanya lah, supaya kita bisa membedakan antara yang tua dengan yang muda. Apabila atau seandainya ajaran kejawen ini tidak ada, kita tidak mengenal yang namanya unggah-ungguh atau sopan santun itu. Dan ini dipelajari ya yang kebanyakan kalau di Jawa ini memang itu, khususnya di Jawa. Ini masih yang biasa, yang seperti orang Jawa Timur seperti ini, orang Jawa Tengah seperti itu. Tetap ada, walaupun selisihnya tipis. Nah, antara Jawa Timur dan Jawa Tengah selisihnya tipis, mungkin hampir sama. Cuma budayanya orang Jawa Timur ada yang budayanya agak kaku sedikit. Nah, itu beda kalau orang di Jawa Tengah seperti itu adatnya, pakai adab keraton. Nah, adab keraton, berjalan di depan orang tua merunduk, berjalan dengan orang tua kadang berjongkok. Nah, kita pun juga begitu, berjongkok. Tapi kalau di adab keraton yang dipakai berjalan justru lutut. Nah, itu justru lututnya sambil berjongkok begitu. Tapi kalau orang kita orang biasa seperti ini, cukup menundukkan kepala. Nah, intinya begini, kita bila berjalan di depan orang tua, berjalan di depannya orang yang di atas kita lah, ya di atas kita bisa membedakan. Jangan dipukul rata seperti kita anggap seperti teman sendiri yang seumuran. Nah, gitu, memanggil pakai namanya atau jambal namanya. Nah, itu juga kurang sopan. Kalau yang lebih tua harusnya bisa Mas, Kang, atau Pak D, atau Pak Le, begitu. Bahkan yang padahal umur kita lebih muda dari orang tadi, lebih muda,
Tapi kadang orang tadi memanggil kita Kang. Nah itu. Kadang manggil Kang karena orang tuanya dia lebih muda daripada orang tua kita. Memanggil kita Kang, padahal kita umurnya lebih muda. Nah, gitu. Nah itu makanya adat atau kejawen ini selalu ditanamkan pada diri kita, pada anak-anak kita lah, kayak gitu. Betapa pentingnya ajaran kejawen ini untuk kita semua, Ya mudah-mudahan juga sampai ke anak cucu kita bisa mempelajari atau bisa belajar adat tata kerama atau unggah-ungguh yang ada di Jawa ini. Karena sangat menarik. Kejawen ini sangat menarik karena banyak adat-adat yang banyak jaga budayanya. Nah itu kejawen ini bisa kita masuk ke masuk kriterianya budaya. Ya, budaya ini macam-macam. Sedulur-sedulur wejangan Kang Imam. Nah, sedulur wejangan Kang Imam semuanya. Dari sinilah baru kita bisa belajar dari mana kita. Selain kemana kita, nah itu. Nah dari selamatan itu kita sudah tahu, harusnya sudah paham dari mana kita, dari mana asal kita, terus kemana kita. Nah dari selamatan itu ada sebuah kayak tumpeng itu dan isinya itu pun disebutkan. Nah itulah sesungguhnya jati diri kita. Nah itu makanya tetap ada selamatan, khususnya di Jawa ini tetap ada selamatan dan mudah-mudahan tidak hilang dimakan zaman untuk selamatan ini terus berkembang dan berkembang, tetap ada terus. Nah begitu juga sedulur semuanya. Mungkin kalau yang di daerah lain saya tidak tahu, entah itu tadi apa ada selamatan juga saya kurang tahu. Yang jelas untuk kita sendiri, untuk wilayah kita sendiri, untuk saya Jawa ini tidak akan pernah hilang, insya Allah tidak pernah hilang. Karena kalau kita selalu menanamkan kepada anak cucu kita seperti ini kita ajarkan, insya Allah tidak akan punah atau tidak akan hilang dimakan zaman. Dan ajaran kejawen ini bukan begini contoh. Untuk mengajarkan kejawen tidak harus orang yang tua, walaupun masih muda, asalkan mampu, tidak ada salahnya, diperbolehkan. Contoh, apa yang jadi guru itu harus orang tua? Di sekolah-sekolahan itu apakah harus yang tua yang menjadi guru? Nah, tidak semuanya. Bahkan guru pun juga yang ada yang muda. Contoh guru olahraga. Nah, ini tidak cocok. Belum waktunya mengajar, belum waktunya memberi wejangan seperti itu. Nah, ini bukan. Bukan itu maksudnya. Semuanya bisa, asalkan mampu, kayak gitu. Karena untuk wejangan kejawen itu mudah karena kita sendiri memakainya, adat itu. Nah, makanya kita berani menyampaikan kepada sedulur-sedulur semuanya. Nah, itu. Mungkin untuk kejawen, untuk wejangan dari Kang Imam ini hanya cukup di sini dulu.
Nah, di sini dulu. Semoga bermanfaat untuk sedulur-sedulur semuanya. Apabila ada kesalahan, kekurangan, kehilapan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa like dan subscribe untuk wejangan Kang Imam, karena subscribe itu gratis. Siapa tahu nanti bisa subscribe, bisa rezeki sampean-sampean semuanya bisa tambah lancar dan tambah barokah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.